Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jandi Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Raksasa Iman, Yosua dan Kaleb melalui program Ini Baru Terang. Sejak manusia lahir, kita akan bertumbuh dan mencontoh apa yang kita lihat. Bahkan setelah kita dewasa, kita juga masih membutuhkan teladan untuk terus bertumbuh dalam kerohanian, dalam iman. Maka setiap pilihan, keyakinan, dan juga karakter kita akan sangat dipengaruhi oleh sosok yang kita kagumi. Oleh sebab itu, kualitas dari teladan yang kita ikuti akan sangat menentukan arah kerohanian kita. Pelajaran kita minggu ini akan memberitahu kita tentang raksasa-raksasa iman yang dapat kita jadikan teladan. Melalui kehidupan mereka kita belajar bahwa kesetiaan bukan hanya sekedar teori, melainkan keputusan yang diwujudkan dalam keberanian, dalam kerendahan hati, dan juga dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas ada fokus, ada tokoh iman, ada identitas, ada karakter, dan ada tujuan yang dicapai. Pelajaran kita sesungguhnya dibagi ke dalam 3 bagian. Pelajaran Minggu, Senin, dan Selasa yang berwarna orange ini akan membahas tentang satu tokoh yaitu Kaleb. Kemudian pelajaran di hari Rabu yang berwarna hijau akan membahas tentang Yosua. Dan pelajaran di hari Kamis yang berwarna biru akan membahas tentang Yesus. Kita masuk ke bagian yang pertama. Fokus pelajaran di hari Minggu, Senin, dan Selasa membahas tokoh iman yaitu Kaleb. Identitasnya, Kaleb adalah pemimpin suku Yehuda. Dia adalah satu dari 2 pengintai yang setia yang membawa laporan bahwa Kanaan dapat mereka kuasai dengan pertolongan Tuhan. Lalu karakternya, Kaleb adalah hamba yang berani, gigih, dan setia sebagaimana namanya. Imannya tidak goyah sekalipun dia melihat Kanaan itu penghuninya orang-orang yang raksasa, orang-orang yang besar. Kaleb adalah orang yang menenteramkan bangsa itu ketika bangsa itu ketakutan mendengar laporan dari 10 pengintai. Kaleb adalah orang yang akan menyatakan kebenaran sebagai kebenaran walaupun dia mengalami ancaman terhadap keselamatannya. Kaleb adalah orang yang mengikut Tuhan sepenuh hatinya, tidak setengah-setengah. Kaleb adalah orang yang lain jiwanya, tidak seperti kebanyakan pengintai atau 10 pengintai yang lain. Kaleb adalah orang yang tetap menjadi teladan di usia tuanya. Apa tujuan yang dicapai dalam kehidupan Kaleb? Di pelajaran hari Minggu, kita tahu bahwa Kaleb dikenang, dia diingat. Bahkan dia juga masuk ke tanah Kanaan bersama generasi kedua dari bangsa Israel. Berbeda dengan 10 pengintai yang lain, mereka dilupakan. Dan bahkan mereka mati di padang gurun, mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Lalu di pelajaran hari Senin, yang dicapai oleh Kaleb adalah dia mewarisi Hebron sebagai buah dari iman dan tindakan yang berani. Memang Hebron adalah apa yang dia minta dan itu diberikan kepadanya. Kemudian di pelajaran di hari Selasa, tujuan yang tercapai dalam kehidupan Kaleb. Kaleb menjadi teladan rohani. Paling tidak dia menjadi teladan bagi Aksa, putrinya, yang juga gigih meminta berkat atau mengklaim apa yang dijanjikan kepadanya. Sebagaimana Kaleb pernah mengklaim apa yang dijanjikan, yaitu Hebron untuk dimilikinya. Kemudian Kaleb juga menjadi teladan bagi Otniel dalam keberanian ketika dia merebut Debir. Sama seperti Kaleb ketika merebut Hebron. Jadi Kaleb menjadi teladan bagi yang muda. Ada yang akan meneruskan perjuangannya sebagai orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Itu fokus pelajaran untuk Minggu, Senin, dan Selasa. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, pelajaran di hari Rabu. Tokohnya adalah Yosua. Identitasnya, Yosua adalah pemimpin suku Efraim. Yosua adalah pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk atau berebut tanah Kanaan. Dan Yosua juga adalah satu dari 2 pengintai yang setia bersama dengan Kaleb. Karakternya, Yosua lebih menganggap orang lain yang utama,
Terlebih khusus dalam pembagian tanah di Kanaan. Dia membagi kepada yang lain lebih dulu. Yosua menerima dari apa yang tersisa. Sekalipun bagian yang miliknya adalah reruntuhan kota mungkin, dan ketika itu akan dihuni, harus kerja keras dulu untuk memperbaikinya. Yosua adalah orang yang lebih memilih dekat dengan Tuhan. Itu yang utama dalam hidupnya. Itu sebabnya tempat yang dipilihnya adalah dekat dengan Silo, tempat di mana rumah Tuhan dibangun. Yosua adalah orang yang lebih memilih hidup sederhana. Dan Yosua adalah orang yang hidup dengan rendah hati. Lalu apa yang dicapai Yosua? Yosua menikmati hidup sebagaimana doa yang dimohonkan Daud, yaitu diam dalam rumah Tuhan dan menyaksikan kemurahan Tuhan seumur hidup. Dan Yosua juga dapat masuk ke tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Itu fokus pelajaran untuk hari Rabu. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, fokus di hari Kamis. Tokohnya adalah Yesus sendiri. Identitasnya, Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah teladan utama. Bagaimana karakter Yesus? Yesus mulia, dan tentunya kita tahu banyak karakter-karakter Yesus. Lalu apa tujuan yang akan dicapai? Bila mana mata kita tertuju kepada Yesus, dan memang itu adalah tujuan hidup, maka kita juga akan semakin serupa dengan karakter Kristus. Kita tidak lagi akan menjadi sama dengan dunia, dan kita akan mengalami perubahan dari dalam, karena Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam diri kita semuanya. Sebagai kesimpulannya, semua teladan besar di dalam Alkitab akhirnya menunjuk kepada pribadi Yesus. Yesus adalah sumber iman dan kesempurnaan karakter. Yosua dan Kaleb memang menginspirasi kita. Akan tetapi hanya Yesus yang dapat mengubah hati dan juga membentuk kehidupan kita dari dalam. Oleh sebab itu, setiap hari kita harus memandang kepada Yesus, melihat kehidupannya, meniru kelembutannya dan kasihnya, serta pelayanannya. Sehingga dengan demikian, dari waktu ke waktu, karakter kita akan semakin menyerupai karakter Kristus. Ini baru terang.